Mulai nih, Bu Rahmi. Ya, silakan. Suara terdengar? Jelas sekali. Oke, wah ini sinyal kurang bagus nih kayaknya. Kameranya jelek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkah kudrah dan iradah Allah, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam acara orientasi mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025. Kami juga dari pengelola minta maaf Bapak Ibu karena baru bisa melaksanakan orientasi hari ini karena ada beberapa agenda yang eh, harus kita dahulukan ya. Salah satunya kemarin visitasi asesmen lapangan untuk institusi kita. Baik, salam dan salam. Mari sama-sama kita selesaikan ke Nabi besar Muhammad SAW. Salam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini ada Pak Warek 1, Bapak Dr. Iskandar MSI yang telah bersedia berhadir dalam kegiatan orientasi mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025. Hari ini juga berhadir Bapak Dekan FTIK UIN Sultan Narasyah Lok Sumawe, yaitu Bapak Dr. Jumat Barus MS. Selanjutnya yang berhadir juga mungkin Wakil Dekan FTIK. Selanjutnya ada Ibu Kajur, Ibu Dr. Rahmi Zulmaulida NPD, saya sendiri, Sekretaris Jurusan PPG, yaitu Nurul Akmal. Selanjutnya ada juga hari ini hadir wali kelas kita, nanti akan diperkenalkan satu persatu oleh Ibu Kajur pada saat masa orientasi. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025 yang telah bergabung dan bersedia hadir hari ini pada kegiatan orientasi dan kegiatan perdana kita hari ini. Mari selanjutnya untuk memberkahi acara kita harusnya ada baca Quran, namun karena cuaca dan kendala ya, kita awali saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan kita baca Al-Fatihah satu kali. Semoga berkah Al-Fatihah ini menjauhkan kita dari segala musibah baik dimanapun kita berada gitu ya. Dan untuk kelancaran kegiatan hari ini. Amin. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Bapak Dekan FTIK UIN Sultanah Narasyah, yaitu Bapak Dr. Jumat Barus MS. Kepada Bapak Dekan, kami silakan. Bapak Dekan? Oh ya, suaranya mungkin ini. Bapak Dekan, silakan kedengaran. Terpental Pak Dekan nggak ya? Ini Oh, dan saya baik. cari lain. Ke Pak Warek aja dulu, nanti baru Pak Dekan boleh. Oh, baik, baik. Mohon maaf Bapak Ibu karena memang cuaca tidak ini ya, yang sangat tidak kondusif, maka Pak Dekan juga kayaknya terpental dari Zoom barusan. Nanti kita uh, ulang Pak Dekan. Gitu. Jadi untuk sekarang kita dengarkan dulu arahan dan bimbingan dari Bapak Warek 1, Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Iskandar MS. Kepada Bapak kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu
qauli. Pertama-tama, mari sama-sama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini di wilayah Aceh dan sekitarnya sedang hujan dan mendung. Kita mendoakan agar hujan dan mendung ini membawa berkah dan rahmat kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam juga mari kita doakan agar Allah alirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sultan Danarasia, Ibu Kajur PPG bersama dengan Sekjur, Bapak Ibu para calon mahasiswa PPG yang sudah bergabung dalam kegiatan orientasi akademik mahasiswa tahun 2025 ini. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, ini di masing-masing rumah kita barangkali yang di Lusmawe ini sedang hujan dan beberapa barangkali banjir sehingga tidak bisa aktivitas di luar rumah. Pun demikian kegiatan ini dianggap penting, maka bersama-sama kita hadir dalam ruang Zoom ini. Kemudian ini maaf sudah pilih juga Bapak Ibu sekalian, kita baru saja memperingati Hari Guru yang sama-sama kita peringati kemarin tanggal 25 November, dan itu menjadi hari di mana kita kembali merefleksikan betapa peran guru itu sangat penting dalam mewarnai pembangunan manusia di Indonesia. Banyak jasa dan kiprah guru yang harus dijalankan dengan baik. Ketika seseorang menjadi guru, maka saya kira dia telah mengemban sebuah amanah yang amat sangat penting untuk bisa mengayomi dan mengantar peserta didik generasi yang akan menyambung generasi kita hari ini, agar ia bisa menghadapi masa depan dengan lebih baik dan juga memastikan keberlangsungan akidah dan akhlak serta agama ini bisa berlangsung sebagai cahaya yang akan menerangi dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat di masa yang akan datang. Saya kira amanah itu begitu besar dan berat. Amanah itu baru dapat diemban dengan baik apabila memang kita ini yang telah mengikrarkan diri sebagai seorang guru, maka tentu kita harus menjadi dan memegang amanah itu dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal utama yang harus kita sadari bahwa bagi seorang guru itu bukan hanya harus memiliki ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan itu disampaikan kepada peserta didik, tapi melebihi dari itu adalah keteladanan yang harus dicontohkan, yang harus ditunjukkan kepada peserta didik dan juga masyarakat sekitar kita. Dan saya kira yang terakhir yang disampaikan tadi adalah bahagian yang amat berat dan amat sangat penting sekali. Nabi juga seorang guru. Nabi memiliki beberapa peranan sebagai pedagang, sebagai pengembala,
dan juga sebagai pendakwah. Kesuksesan Nabi dalam mengubah umat ini itu bukan ketika Nabi berprofesi sebagai pedagang, dan juga bukan Nabi sebagai pendakwah, tapi ketika Nabi mengambil alih sebagai seorang guru Al-Quran, maka disitulah kemudian Islam dan kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa sekali. Dan misi utama yang Rasul bawa adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi itu memperbaharui akhlak manusia saat itu, sembari Nabi menjadi role model, contoh teladan. Maka itu sunnah terbesar Nabi sebetulnya, yang harus diikuti oleh semua kita sebagai seorang guru. Seorang guru itu sunnah nabinya adalah di mana keteladanan yang telah Nabi contohkan, dan keteladanan itulah yang harus dipegang dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru. Apa keteladanan yang dicontohkan Nabi? Keteladanan terbesar dan sunnah terbesarnya adalah Nabi hidupnya jujur dan sederhana dan menyayangi masyarakat yang lemah, menyayangi yang miskin, menyayangi yang yatim, memberi, dan juga memberikan solusi-solusi bagi keadaan-keadaan yang harus mendapatkan perhatian dan solusi. Keteladanan itu saya kira bukan hal mudah untuk kita wujudkan dalam kondisi kehidupan materialis seperti saat sekarang ini. Meskipun dunia telah mengubah wajahnya, tapi ingat, bagi kita seorang guru harus memahami, menyadari secara substansinya yang penting. Dunia boleh berubah, orientasi boleh bergeser, tapi itu adalah sebagai pelaku yang harus memberikan contoh-contoh teladan kepada peserta didik, agar kemudian kita bisa mengantarkan generasi ini sampai pada titik di mana kemudian mereka bisa menerima estafet, melanjutkan seluruh nilai dan perjuangan kemanusiaan, seluruh nilai untuk menyelamatkan dunia ini, dan seluruh nilai untuk bisa mengayomi umat-umat yang akan datang. Tentu ini semua akan menjadi pemberat kebaikan dan fadilah bagi guru nanti di yaumil akhir. Untuk itu kami berharap pada seluruh Bapak Ibu sekalian dalam orientasi ini, orientasinya nanti tidak hanya pada peningkatan pendapatan akibat dari kenaikan status profesionalisme guru, tetapi orientasi itu harus diubah agar guru-guru yang mengikuti program ini itu menjadi profesional dalam memberikan keteladanan, dalam memberikan nilai-nilai baik pada seluruh peserta didik, dan agar kemudian generasi yang kita ayomi sekarang ini itu bisa menjadi umat yang akan meneruskan, yang akan mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar di masa-masa yang akan datang. Jadi bersihkan niatnya, bersihkan rencananya, agar semua yang kita lakukan itu menjadi kebaikan dan pahala bagi kita semua. Kampus UIN Sultanah Narasia dengan segenap jajaran pimpinannya itu memiliki orientasi agar kampus ini menjadi besar, kemudian bisa diakses oleh banyak masyarakat, dan di dalamnya kita harapkan menemukan nilai-nilai kebaikan untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi contoh teladan bagi masyarakat sekitarnya. Dan kegiatan ini tentu didukung penuh oleh semua pimpinan, dari rektor hingga semua dosen, agar kemudian kegiatan ini tidak hanya berjalan sebagaimana
eh, orientasi biasa, tetapi substansi dari kegiatan ini, termasuk proses pendidikan nanti di dalamnya, itu benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang menyadari nilai-nilai penting seorang guru yang akan mendidik peserta didik dan juga menjadi suri teladan bagi keluarganya, lingkungannya, dan masyarakatnya. Kalau bisa menjadi teladan juga bagi sejarahnya. Teladan bagi sejarahnya itu sebagaimana Rasul, bagaimana kita masih bisa meneladani kehidupan Nabi dan Rasul kita. Saya kira itu saja, Bapak Ibu sekalian, agar kegiatan ini bisa diikuti sepenuhnya dengan baik dan menetapkan hati dan niatnya agar ini menjadi bahagian dari ibadah Bapak Ibu sekalian dan juga bahagian dari keikutsertaan kita semua dalam menjaga generasi yang akan datang agar anak-anak kita itu bisa meneruskan kebaikan, bisa meneruskan keimanan, bisa meneruskan perjuangan dan nilai-nilai baik untuk kebaikan umat dan kemanusiaan. Saya kira itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Warek 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Semoga acara orientasi kita hari ini berjalan lancar dan tanpa kendala apapun. Amin. Selanjutnya kita dengarkan doa dari salah satu mahasiswa kita, yaitu Bapak Irwansyah. Beliau asal sekolahnya dari Dayah Damora dan sekarang berarti dari semua ya. Mapelnya Quran Hadis. Para Pak Irwansyah, kami silakan. Yang ada kelas PAI nih Bu Nurul. PAI sama coba raise hand Pak Irwansyah. Yang mana Irwansyah? Bisa raise hand. Al-Quran hadis ya padahal. Irwansyah. Kelas siapa tadi Bu Nurul? Siapa wali kelasnya? Enggak ada ya? Bukan chat ya. Pak Irwansyah boleh raise hand yang akan membacakan. Bu Wani, ya betul Bu Wani. Oke, baik. Udah betul. Sebentar Pak Irwansyah, saya ask to unmute. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك الراشدين واجعلنا من عبادك المتمسكين واجعلنا من عبادك من أهل الجنة من عبادك الذين يدخلون إلى جنتك النعيم يا غفور يا رحيم يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irwansyah. Baik, agenda sekarang mungkin kita foto bersama dulu Bapak Ibu sebelum nanti materi inti dari kegiatan orientasi ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua Jurusan. Ya. Mungkin Pak Warek minta tolong buka kamera sebentar Pak, biar kita foto. Sudah. Bu Rahmi juga di spotlight ya. Oke, baik. Bu Rahmi kan spotlight juga. Nggak apa-apa, kita semua dulu sekalian sebelum Pak Warek meninggalkan tempat dulu. Mana Pak Warek tadi ya? Ini deh. Kita spotlight dulu yang ada Pak Wareknya ya. Oke. Mohon maaf, ini wali kelas kita spotlight karena para pimpinan juga tidak ada. Izin spotlight ya wali kelas. Siapa lagi? Kita belum bergabung ya. Kemana ya? Ini karena harus raise hand Kak. Oke, Bu Nisrina. Kita spotlight juga sebentar. Siapa lagi yang udah ada? Oh, Bu Wani ya. Nurhawani, oke, ready. Saya. Ada lagi wali kelas yang belum terspotlight? Saya. Siapa itu? Saya udah. Terus siapa Berusia? Oke, sorry Berusi. Maaf ya Pak Si Warek, Berusi. karena kita lagi musibah ini jadi ala kadarnya lah. Oke, habis ya. Baik. Kami kok kenapa? Bu Nusrina, kemana Bu Nusrina? Oh ya, oke, satu lagi Bu Nusrina. Nggak usah jabat ya. Oke. Ada yang belum? Bu Nurasia hadir? Karena jadinya. Berusia kayaknya tenang aja. Oh iya, Berusia kayaknya belum buka video tuh. Oke, baik ya. Kita mulai. Silakan Bu. Oke, 1, Bu Nurul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar ya. Ini kameranya nggak semua muncul sih. Di Bu Rahmi Ya, ini nggak? Videonya ini yang ada, semua muncul nggak? nanti yang ada mahasiswanya nanti ini dulu yang ada Pak Warek. Mungkin Pak Warek ada kebutuhan mau keluar dulu. Ya. Bapak Ibu yang lain yang ada pakai laptop boleh bantu ya. Karena di saya kayaknya beberapa nggak muncul videonya. Saya hitung sekali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, Pak Warek izin dulu. Saya izin dulu Terima ya. kasih banyak Pak Warek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Warek sudah wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Teman-teman semua yang yang wali kelas jangan dulu close spotlight-nya karena biar sekalian sebelum saya mulai materi ya. Mana tadi Ustazah? Mana Ustazah? Oke, Ustazah Rizka udah. Siapa sih yang belum lagi? Nisrina udah, Bu Rahima udah, Bu ini udah. Oke. Baik Bapak Ibu semua, ini kita udah masuk ke materi, tapi sebelum ke materi kita tak kenal maka ta'aruf ya. Baik, kita kenalan dulu. Yang sering merepek-repek di grup itu saya ya. Perkenalkan, saya kepala sekolahnya. Saya Kaprodi yang menyebut diri sendiri kepala sekolah. Jadi manggil saya Bu Kepsek boleh ya. Kalau ada mahasiswa saya atau murid-murid saya yang nakal, saya cubit. Oke, cubit. Jadi harus dengar instruksi. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahmi Zulmaulida MPD. Saya yang akan membersamai Bapak Ibu sampai Bapak Ibu menerima sertifikat di rumah atau di tangan, ya. Kemudian ini ada Bu Nurul Akmal, itu Ibu Wakil Kepala Sekolah atau Ibu Sekjur kita. Silakan say hello Bu Nurul. Oke, kemudian ada Miss Rahima Nurfiani.
Ini yang wali kelasnya Miss Rahima, itu dia. Silahkan dilihat, dipandang-pandang, jangan salah, jangan hoax buat bilang juga ada beberapa wali kelas sebagai apa namanya peneror ya. Kemudian ada Ustazah J. Nurhawani. Oh ya, saya lupa sebentar. Ustazah J. Nurhawani ini adalah dosen bahasa Arab, ya, dosen bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sedangkan Miss Rahima, jadi yang wali kelasnya Miss Rahima ini, Miss Rahima adalah dosen manajemen pendidikan Islam. Kemudian saya dan Bu Nurul Akmal dosen pendidikan matematika. Ya, jadi selama kita belajar, kita juga dibersamai oleh para wali kelas ini. Kemudian ada Bu Rusi Ranggayoni. Ini Bu Rusi adalah dosen psikologi yang tepatnya di Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kemudian ada Miss Nisrina. Hello, say hello Miss. Miss Nisrina adalah dosen bahasa Inggris. Ya, kemudian yang terakhir Ustazah Rizka Rifunskai. Ini Ustazah bahasa Arab sama dengan Ustazah J. Nurhawani. Ya, jadi teman-teman ada beberapa, ada Bu Lina Sundana, ada Bu Nur Asia, kemudian ada juga Bu Yusra, ada siapa lagi ya yang belum saya sebutkan? Oh, Bu Miss Dwi Dinda Sari. Mereka lagi sinyal nggak bagus, kemudian ada yang kena banjir juga, jadi mohon doanya. Jadi teman-teman semua, ini adalah beberapa dosen Anda, bukan teman Anda Aki Ukti juga, bukan kakak-kakak Anda, dan juga bukan penyusup. Jadi tolong di garis bawahi, jangan ada yang menyebarkan hoax ya. Nah, nggak apa-apa, itu mungkin kejadian kemarin. Oke, saya minta satu kalimat saja dari Bu Nurul Akmal untuk mahasiswa kita menghadapi perkuliahan ini. Silakan Bu Nurul Akmal. Unmute. Ibu. Biar ada motivasi nih teman-teman bapak-bapak ibu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat datang di UIN Sultanah Nahrasiyah. Kami baru bertransformasi. Mungkin sebagian dari kita masih mengenalnya IAIN Loksmawe, tapi nggak apa-apa. Cuman untuk beberapa dokumen kemudian, setelah hari ini, insya Allah Bapak Ibu nanti tolong dibiasakan bahwa kita sudah menjadi UIN Sultanah Nahrasiyah Loksmawe. Jadi dokumen, logo, segala macam nanti disesuaikan dengan UIN. Nah, untuk motivasi dari saya sebetulnya nggak ada motivasi gimana-gimana. Jadi ketika perkuliahan PPG ini memang tidak ada yang mengatakan bahwa PPG ini mudah, gampang, simple, nggak ada Bapak Ibu. Jadi selama saya jadi sekjur PPG, semua mahasiswa ngeluh, semua wali kelas juga ngeluh, kita pengelola juga ngeluh. Jadi sebetulnya kita sama-sama ngeluh. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kita ngeluh tapi kerjain terus. Hari ini kita ngeluh tapi kerja terus. Hari ini ngeluh tapi video tetap ditonton. Ngeluh tapi sampai pretest modul 1, habis itu lanjut ngeluh lagi modul 2, lanjut ngeluh lagi modul 3, sampai ngeluh UP UKIN. Kapan nggak ngeluh? Nanti ketika udah yudisium, ketika sudah mendapatkan sertifikat di tangan. Insya Allah itu nggak ngeluh lagi, walaupun masih banyak drama juga ke depannya. Itu ya memang selama hidup nggak akan ada habisnya drama ini gitu ya. Tapi Bapak Ibu yakinlah, banyak orang, ribuan orang, ratusan ribu orang sudah menyelesaikan PPG ini. Jadi Bapak Ibu juga pasti bisa menyelesaikan PPG ini. Jadi jangan takut. Habis itu jika ada yang terkendala dengan kesehatan, tetap jaga kesehatan, tapi jangan menyerah. Itu aja pesan dari kami adalah jangan menyerah ya. Karena kalau yang lain bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Kalau yang lain bisa lulus, Bapak Ibu juga pasti bisa lulus. Jadi ketika mengeluh hari ini, ingat aja berapa lama Bapak Ibu sudah antri untuk terpanggil hari ini. Jadi
penantian Bapak Ibu itu tidak sebanding dengan kata menyerah hari ini, itu tidak sebanding ya. Jadi ini sedikit lagi diusahakan, waktu juga kita tidak lama, mungkin hanya sebulan 2 bulan, Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat itu ya, sertifikat pendidik. Jadi itu saja Bapak Ibu, betul tadi ada yang menyimpulkan ngeluh boleh, menyerah enggak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Hajur. Semangat. Baik. Baik. Terima kasih Bu Sekjur, ini hujan angin kencang makin selebatnya. Selanjutnya Miss Rahima, silakan satu baris kalimat. Boleh untuk anak-anaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya mungkin agak jauh, saya batuk nggak selesai dan ini udah hujan terus juga, saya nggak tahu sebenarnya apa yang saya bilang karena suaranya nggak terdengar. Oke, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam program PPPG ini. Insya Allah programnya tidak akan lama-lama sama Bapak Ibu, cuma sekitar 2 bulan lebih sedikit masalah saya. Jadi harap segera Bapak Ibu meminta izin kepada orang-orang terdekat, anak, istri, suami, dan keluarga terdekat lah untuk dalam 2 bulan ke depan ini untuk diizinkan untuk melalaikan semua tugas yang lain dan fokus pada PPG. Jadi supaya cepat selesai, supaya hasilnya memuaskan, seperti yang disebutkan oleh Ibu Sekjur tadi, mengeluh boleh, tapi menyerah jangan, karena programnya nggak lama, insya Allah manfaatnya bisa sepanjang bekerja, jadi ditahan-tahan lah ya Bapak Ibu, 2 bulan setengah ini menjadi siswa kembali, memorial lah, semoga. Baik, saya rasa itu saja Ibu, ke Pak Ketua Madrasah, Kepala Sekolah. Saya kembalikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Rahima. Selanjutnya Ustazah Wani yang perlu buru-buru, silakan. Nah, Bu. Iya, ada apa Bu Rahmi? Nggak dengar nih Bu Rahmi, hujan deras. Gak apa-apa, dengar kok. Ngomong aja nggak apa-apa. Kasih wejangan dikit. Oh, jangan ya, untuk mahasiswa PPG batch 4 2025, khususnya ini ya, khususnya SKI Wani, dan kebetulan saya 2 kelas ya, IH sama SKI. Itu sama juga motonya, mengeluh boleh, menyerah jangan. Udah itu aja. Di sini nggak dengar Bu Rahmi, kami hujan deras nih. Gak apa-apa Bu, kami dengar suara Ibu. Ngomong aja nggak apa-apa. Apa yang Ibu dengar, omongkan kami pasti dengar. Udah itu aja Bu Rahmi. Nanti kami ngomong di grup aja. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Bu Rusi, silahkan. Suaranya yang Bu Rusi. Bu Rusi kayaknya udah ini bentar. Oke, sudah. Sudah. Oke, sudah kedengaran? Kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran. Kedengaran ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini khususnya untuk Quran hadis yang saya walinya. Ya sama seperti Ibu Kajur dan Sekjur dan Ibu Wali kelas sebelumnya. Mohon nanti selama proses pembelajaran yang hanya sebentar ini saja, tolong fokus dan tetap semangat dan budayakan untuk literasi dan membaca ya. Jadi jangan terlalu banyak tanya-tanya yang nggak jelas, yang ini, dan kalau bisa informasi yang mungkin sudah tertimbun itu tolong di-scroll kembali ya. Karena ya capek mengulang-ulang kembali apa yang sudah dijelaskan sebelumnya ya Bapak Ibu, mohon sekali literasinya ya. Nah itu saja dari saya Ibu Kajur, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Rusi. Sekarang Miss Rina, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nistina Waalaikumsalam. IPD sebagai wali kelas untuk fikih. Salah satu ya, ada juga fikih wali kelasnya yang lain. Mungkin kalau Bu Rusi mengatakan literasi, kalau saya mungkin responsif Bu ya. Terkadang kan pengumumannya udah kapan, ibunya baru responnya entah kapan gitu kan. Itu kan kalau bisa dipin itu grupnya ada di atas gitu ya. Kawannya udah sibuk huru hara gonjang ganjing kan. Ada satu dua orang muncul yang itunya udah lewat gitu kan. Jadi kami pun bingung gitu ya. Jadi tolong itu grupnya di paling atas, dipin paling atas karena ketika kawan gonjang ganjing, insya Allah ibu juga merasakan di apa ya di apa di core yang sama maksudnya di apa di situasi yang sama. Jadi ibu enggak ketinggalan gonjang-ganjingnya. Mari kita gonjang-ganjing bersama. Mari kita bingung bersama. Mari kita ngeluh bersama. Tapi intinya jangan ketinggalan. Kalau dari saya seperti itu, Bu Kajur Seinjur. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Ustazah Rizka, silakan. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, selamat datang di PPG. Semoga dipermudahkan Allah dan intinya adalah siapkan mental dan juga alat-alat yang diperlukan. Ya, jangan nggak ada laptop yang ada kamera, nggak cukup ini, nggak cukup itu karena kita semua daring. Jadi pastikan semua alatnya lengkap dan saling bantu membantu di grup dan itu sajalah. Insya Allah. Oke, all the best. Oke, alhamdulillah. Terima kasih para wali kelas yang mau bersiap-siap atau apa silakan boleh leave Zoom kecuali Bu Sekjur saya sebentar saja. Ya, baik terima kasih para wali kelas boleh tidur. Bu Sekjur sebentar lagi nanti yang saya WA tadi Bu Sekjur. Baik. Ya, Saya ambil siap. alih Sekjur. Tolong di remove apa Silakan, ya? Bu. Ya, remote spotlight semua tolong. Terima kasih untuk para wali kelas yang sudah berkenan hadir. Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai ya materi kita hari ini ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dijawabnya dalam mati aja nggak apa-apa, karena sengaja saya unmute supaya tidak ribut. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu Lina sedang kebanjiran. Ya, benar. Bu Lina sedang kebanjiran. Ya, Bu Nur Asyah juga kebanjiran, makanya tidak bisa hadir ya. Oke. Bu Dwi juga minta Bu izin. Dwi juga sedang kebanjiran, jadi ada beberapa Bu Mutia juga. Bu Mutia, benar. Bu Mutia Sari benar lagi kebanjiran. Baik, saya mau izin dulu untuk share screen ya. Kita doakan semoga musibah ini segera berakhir ya Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu bitakwil. Baik Bapak Ibu semua, nanti kalau sudah tidak terdengar lagi suara saya, mohon dikabari, boleh di grup WA, boleh di Zoom ya, karena kita nggak tahu nih kondisinya bagaimana nanti ke depan. Alhamdulillah sejauh ini jaringan saya lancar dan lainnya ya. Baik. Kita akan membahas tentang strategi efektif. Sebenarnya, aduh, siapa ini suka nyoret-nyoret? La ilaha illallah, betul-betul saya cubit. Tolong jangan kementelan tangannya ya, tolong ya. Tolong dijaga-jaga tangannya. Oke. Strategi efektif pembelajaran daring PPG Daljak. Ya. Nah, apa ini?
Oh ya, kalau ada yang lihat, Bu, ini kenapa sih PPG UIN Malang? Karena kita selalu belajar dari UIN Malang. Kita kerja dengan UIN Malang, nanti juga kita TRIO juga bekerja sama, insya Allah dengan UIN Malang. Baik, bagaimana sebenarnya kiat-kiat belajar? Nah, ini kita punya kiat belajar dari mahasiswa PPG, kemudian tata tertib penggunaan LMS, kemudian tata tertib berkomunikasi via WA. Apa sih kiat belajar dari mahasiswa PPG dalam jabatan? Nah, Bapak Ibu tolong punya motivasi untuk lulus yang pertama. Yang kedua, punya manajemen waktu yang tepat, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, tolong manajemen waktu yang tepat, nggak boleh tunda-tunda. Sarana penunjangnya disiapin, laptopnya, HP-nya, internetnya, ya. Jadi tolong disiapkan. Pahami sistem perkuliahan yang tertera pada LMS, ikuti aturannya, jangan asik telat informasinya, kayak kata Bu Nisrina tadi. Jangan teman udah ke Z, Bapak Ibu masih di B. Ada apa, nggak bisa dihubungi. Nah, itu yang paling nggak boleh. Aktif mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan instruksi sistem LMS PPG Daljab Transformasi Plus maupun pengelola Prodi PPG. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kiat belajarnya, jalin komunikasi dengan rekan dan pengelola Prodi PPG. Ya, komunikasinya bagaimana? Tanya di grup. Tanya, apa yang belum tahu, tanya di grup. Apa yang nggak tahu, tanya di grup. Jangan semua japri wali kelas, japri kepala sekolah, japri wakil kepala sekolah. Ditanya dulu di grup. Sama teman-teman pasti ada solusi. Dan teman-temannya usahakan memberikan jawaban juga. Kenapa? Karena kalau misalnya ada ilmu yang bermanfaat, kemudian teman-teman yang mengaplikasinya, Bapak Ibu juga dimudahkan segala urusannya. Kalau pelit ilmu nanti juga nggak mudah urusannya. Jadi saling berbagi. Tapi yang sering nanya-nanya ini pun jangan nanya dulu. Ini nanya dulu, belum apa-apa udah tanya dulu. Malas belajar. Dipelajari dulu. Kalau udah memang stuck nggak bisa, barulah ditanyakan sama teman-teman sekelas. Dah. Kemudian lihat pengumuman dan perhatikan deadline. Oh, tanggal sekian harus lapor diri selesai. Maka siap. Oh, tanggal sekian harus LPL selesai. Oh iya. Oh, modul 1 harus selesai tanggal sekian. Didengar pengumumannya, diperhatikan deadline-nya. Baca, baca, baca. Selalu baca. Makanya saya bilang literasi, literasi, literasi. Nah, itu kok saya merepet literasi, baca pengumuman. Itu Pak Husaiman kebetulan qadarullah juga sinyal nggak ada karena mati lampu. Itu sampaikan sama Pak Husaiman TIPD, itu datanya harus jelas. Kalau dilapor diri belum jelas, karena itu terkait dengan PDDT Bapak Ibu. Kalau nggak terlapor, Bapak Ibu nggak bisa lulus. Ya, jaga kesehatan, jaga mental. Ini saya selalu bilang sama Bapak Ibu, jaga mental. Kenapa? Yang istri minta izin sama suami. Bilang, Pak, suamiku, ini saya mau PPG. Mohon dong untuk bersabar, saya banyak tugas. Mungkin masaknya nanti lebih minim, atau kita beli saja. Nah, kalau ada saya marah-marah, mohon dimaklumi, lagi ada tugas. Tapi jangan dibawa marah-marahnya. Saya kan mahasiswa PPG, kamu tahu nggak? Nggak usah gitu juga. Ya. Kemudian, bapak-bapaknya juga minta restu sama istri. Mohon maaf jika misalnya selama ini agak marah-marah. Kalau biasanya nggak marah-marah jadi marah-marah. Atau biasanya marah-marahnya rendah ini makin tinggi. Kenapa? Karena banyak tugas, banyak beban. Dek, istriku, ini untuk masa depan kita yang cemerlang, membangun rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, biar amprahannya juga banyak, begitu, ya kan Bu Nurul kan? Jadi harus saling komunikasi antara suami dan istri. Kemudian yang belum menikah berarti mohon restunya sama orang tua.
Semoga dimudahkan, semoga dilancarkan ya. Kemudian yang terakhir itu senantiasa berdoa. Bapak Ibu, saya selalu bilang sama mahasiswa saya, malam ya, malam berdoa, ya Allah, apa targetnya? Luluskan aku ya Allah, luluskan aku di PPG Daljab batch 4 tahun 2025 ini ya Allah. Niat aku lulus untuk apa? Untuk membahagiakan istriku, untuk membahagiakan anak-anakku, untuk membangun keluargaku lebih bagus. Ya Allah, niatkan situ. Dah. Pagi sedekah subuh itu selalu saya bilang sama mahasiswa. Pagi sedekah subuh, Bapak Ibu niatkan. Ya Allah, sedekah subuh ini ku niatkan untuk kelulusanku ya Allah. Nah, terus sholat duha niatkan juga. Semua dikerjakan. Kenapa? Niatnya untuk Bapak Ibu semua. Jadi berdoa. Itu selalu saya bilang sama mahasiswa saya. Ya. Oke. Beberapa kegiatan dilakukan oleh mahasiswa dan pembelajaran online menggunakan LMS. Mengerjakan pretest sesuai waktu yang tentukan. Kalau udah mulai pretest, silahkan kerjakan. Jangan tanya, udah mulai pretest ya? Nggak usah nanya gitu. Makanya harus aktif lihat LMS. Oh, saya belum bisa pretestnya. Nah, itu baru kendala. Berarti ada modul yang belum diselesaikan. Belajar mandiri dalam bentuk membaca, menelaah modul, dan menyimak video. Kemarin ada beberapa teman-teman yang sudah menyelesaikan beberapa modul ya. Alhamdulillah, berarti udah pandai, udah bisa belajar mandiri. Memang kendalanya seperti yang disampaikan Bu Nurul, hari Senin kita ada akreditasi, kemudian kemarin para pimpinan kelelahan dan sebagian antar asesor ke Banda Aceh, jadi nggak bisa. Kemudian mengerjakan tugas, belajar mandiri dengan belajar mandiri dengan melakukan refleksi terhadap hasil belajar yang sudah dilakukan, mengerjakan tugasnya tepat waktu, tidak menunda. Karena dalam satu modul itu ada beberapa wacana atau 8 kalau nggak salah saya. Jadi jangan ditunda-tunda, kalau memang bisa selesain aja. Karena nanti kalau teman-teman Anda sudah buka ikut TAM, mengerjakan TAM itu tidak bisa. TAM itu waktunya di hari yang tepat. Hari itu semua wajib ikut TAM. Kalau misalnya modul bisa dibuka kapan saja sebelum waktu TAM. Nah, tapi kalau TAM itu waktunya cuma 1 hari aja. Lewat dari hari itu Bapak Ibu tidak bisa ikut TAM. Artinya harus bersungguh-sungguh betul-betul. Dan dengar, KKM untuk TAM adalah 75. Kalau kurang dari 75 maka tidak lulus modul. Saya ulang, kalau KM-nya kurang dari 75 tidak lulus modul. Ya, ini siapa lagi kementelan kali, betul-betul nanti saya panggil namanya, suka coret-coret. Apa tata tertib penggunaan LMS? Yang pertama, ikuti perkuliahan di LMS sesuai jadwal dan ketentuannya. Menggunakan bahasa sopan, baik dan benar dalam komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan. Mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Memberdayakan, membaca, dan memperhatikan informasi yang tersedia. Oke, bagaimana tata tertib berkomunikasi? Ini langsung WA, Bu, saya nggak bisa masuk grup. Lu siapa? Anda siapa? Janganlah begitu. Bapak Ibu pun kok di WA tiba-tiba orang nggak ada nomornya kan terkejut. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Kepsek, boleh. Assalamualaikum Bu Kaprodi, boleh. Assalamualaikum Bu Sekjul, Bu Akasek, boleh. Oh ya, saya mau ini Bu Nurul Akmal, bukan Pak Akmal ya. Saya ulangi, ini Bu Nurul Akmal. Rata-rata panggilnya Pak Akmal. Nggak mau saya, Ibu, kami ibu-ibu. Wali kelas mau ibu, yang apa cuma 1, Saiman. Ya. Jadi WA-nya apa? Perkenalkan nama saya wali kelasnya ini. Apa keluhannya? Tolong disampaikan. Dan jangan menelepon, suka kali kalau nggak dibalas langsung, ditelepon langsung. Kita banyak kerjaan, Bapak Ibu. Saya sampai marah-marah, ada berapa kali mahasiswa belum saya balas, ditelepon sampai berkali-kali. Saya marah, itu saya tolak. Saya tidak menerima telepon. Dan saya hanya membalas WA bagi teman-teman yang profil WA-nya sudah berganti dengan Twibbon. Apaan kangen? Ya, jadi kalau profil WA-nya sudah diganti
Twibbon yang PPG Yellow Smawi, kemudian namanya sudah ganti, baru mau saya balas. Kalau enggak mau saya balas. Kenapa? Karena banyak penipuan. Makanya kenapa disuruh paksa pakai Twibbon. Gak susah pokok pakai Twibbon. Tinggal ganti foto, masukkan ke profil. Terdengar? Jadi kalau sampai juga belum beres-beres, gak tahu lagi bilang. Udayakan membaca dan memperhatikan informasi yang disampaikan di grup WA, baik oleh dosen maupun tim LMS. Jangan menanyakan informasi yang sudah jelas. Ini kayak mana maksudnya? Pelajari dulu. Ya tuh makanya Pak Usaiman marah, saya pun marah, Bu Nurul pun begitu. Tapi yang lebih sering marah saya. Pak Nurul enggak. Ya. Nah ini, waktu pengirimannya dilihat. Jangan lewat jam 5 atau jam 10 malam lah, jangan lewat. Ini sudah lewat jam 10 malam, ditelepon berkali-kali. Bapak kira saya masih gadis. Ibu kira saya masih gadis. Anak saya udah mau 5. Gimana coba? Saya lagi ngurus anak, Bapak Ibu nelpon. Ya, jadi tolong. Ada salam pembuka, ucapkan salam, sebutkan identitas dan bahasa. Bahasa nih. Kita Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke. Tolong bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya ngomong sama Bapak Ibu semua berbahasa Indonesia. Walaupun saya orang Aceh. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin di daerah sana, silakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kita tidak mempermasalahkan logat atau apa, tapi bahasa Indonesia yang baik dan benar yang mudah dimengerti. Ini akan saya bilang pakai Twibbon ini bukan yang ini yang udah saya kirim ke grup masing-masing. Jadi kalau di WA-nya nggak pakai Twibbon, bukan nama sendiri, kami blokir. Saya ulangi lagi. Kalau nggak pakai Twibbon yang udah kita kirim ya, yang udah kita kirim ke grup. Ini kan punya Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, nama lengkapnya pun bukan nama sendiri, mece-mece, entah apa-apa. Nah, langsung saya blokir, nggak mau saya balas. Bu Nurul juga nggak akan balas. Oke, ini adalah materi yang pertama. Tidak ada tanya jawab dulu. Baru masuk materi yang kedua, sistem pembelajaran PPG. Agak rendah ya. Baik. Nah, sistem pembelajaran ini, di sini Bapak Ibu, kita punya RPL, rekognisi pembelajaran lampau yang Bapak Ibu isi di bagian pada saat lapor diri yang Google Drive. Google Form. Nah, Google Form itu Bapak Ibu kami mohonkan untuk Google Drive, link Google Drive yang sudah Bapak isikan, Bapak Ibu isikan ke Google Form, itu bisa diakses. Ya, bisa diakses semuanya. Karena itu mau dinilainya untuk transkrip nilai. Kalau Bapak Ibu nggak ada prestasi apapun, 0. Kalau 0 berarti nilainya E. Kayak mana caranya, Bu? Ya buat, saya nggak tahu juga. Buat aja di belakang ini supaya dapat nilai. Diusahakan. Saya kepala sekolah, siapa yang tanda tangani? Ya Bapak sendiri. Bu, dulu sebelum kepala sekolah sebelum PPG saya udah kepala sekolah. Terus kayak mana, Bu? Ya buat RPP-nya kalau mau dapat nilai. Kalau nggak mau dapat nilai berarti nggak dibuat. Ya udah. Nah, 9 SKS ini adalah proses pembelajaran mandiri melalui Learning Management System. Nah, ini dia. Ini adalah SKS kita, yaitu RPL 1, pengembangan kompetensi pedagogik. Ini perangkat pembelajaran. Ini kompetensi profesional. Ya Allah, siapa lagi delete-delete. Tolonglah tangannya, jangan lasak kalian. Saya sebutin namanya. Kemudian ini ada inovasi pembelajaran. Kemudian kita masuk modul profesional, modul pedagogi, dan modul pengembangan perangkat pembelajaran. Ini waktu kita. Lapor diri dari tanggal 17 sampai 21 diperpanjang sampai hari ini. Ini kami tugas memverifikasi bertiga. Saya, Pak Husaiman, dan Bu Nurul bekerja untuk 800 mahasiswa. Ya. Nanti NIM akan diurus oleh Pak Husaiman dan Bu Nurul Akmal. Mulai dari 23 sampai 24 November. Kemudian ini orientasi. Nah, orientasi kan seharusnya hari Senin kemarin ya Bapak Ibu. Karena kadarullahnya kita lagi ada acara dan kemarin juga lagi ini terpaksa kita undur. Harusnya memang hari Senin serentak. Mohon maaf sebelumnya sekali lagi.
Nah, pembelajaran modul dimulai dari 24 November sampai 3 Desember. Itu modul 1. Armiansyah, jangan coret-coret. Cubit nanti semua. Sampai 3 Desember ini modul 1. Dah. Ya Allah, Armiansyah. Ini saya keluarin ya, Armiansyah ya, dari sini ya. Dari Zoom ya. Jangan mengganggu konsentrasi. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada upload RPL. Nah, bagi yang kurang RPL-nya silahkan masih bisa diupload di Google Drive masing-masing. Nggak usah tanya, Bu, link apa namanya? Link Google Form-nya mana? Saya mau perbaiki. Perbaikinya di Google Drive masing-masing. Kayak mana caranya? Tanya sama teman-teman. Jangan lagi tanya sama saya, jangan tanya sama wali kelas. Ya, ada dengar di bagian sini. Kemudian ini penilaian RPL nih, 29 sampai 3 Desember. Ini kerjaan saya, kerjaan Bu Nurul Akmal, kerjaan wali kelas ini. Kalau udah nggak selesai Bapak Ibu RPP-nya, modul ajarnya, videonya nggak selesai, nah itu nggak tahu bilang. Bapak Ibu kalau bisa punya inovasi yang bagus seperti video pembelajaran. Ini menginput data di PDDikti tanggal 4 sampai 10 Desember. Ini kerjaan Pak Husaiman. Jadi kerjaan berat ini. Kalau nggak terdata, Bapak Ibu tidak bisa kami daftarkan di UKM PPG. Modul 2, kalau tadi modul 1 dari tanggal 24 sampai 3 Desember, artinya Bapak Ibu harus selesai 3 Desember, maka di tanggal 4 sampai 13 Desember itu modul 2. Jadi rentang ini silahkan Bapak Ibu kerjakan modul 2. Dalam satu hari siap modul 2, silahkan, ya masalah. Bisa istirahat, bisa ngerjakan yang lain. Tinggal di tanggal 13-nya ikut TAM. Tadi di tanggal 3 Desember ikut TAM, ini tanggal 13 ikut TAM. Kemudian di pembelajaran modul 3, ini tanggal 14 Desember, itu modul 3 dimulai, kerjakan terus sehari, tanggal 23-nya adalah ikut TAM. Ini nanti BIMTEK, bimbingan teknis terkait dengan persiapan TO. Kemudian, ini penyerahan data eligible. Kalau Bapak Ibu sudah lulus modul 1, modul 2, modul 3, baru bisa data UKM PBG yang kami kirim. Artinya kalau modul 1 nggak lulus, nggak bisa masuk modul 2. Modul 2 nggak lulus, nggak bisa masuk modul 3. Modul 3 nggak lulus, maka nggak bisa ikut UKM PPG. Artinya Bapak Ibu nggak bisa lulus. Ya. Ini daftar ulang. Nah, ini sosialisasi dan ini tryout kita di sini UKIN. Untuk UKIN nanti kita akan jelaskan lagi dan UP akan jelaskan lagi. Nah, oke, ini sistem pembelajarannya. Nah, ini dia. Apa aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan? Yang harus Bapak Ibu kerjakan adalah menyaksikan video pengantar pembelajaran, melakukan pretest, membaca modul. Topiknya kalau nggak salah ada 8 topik. Video pembelajaran, artikel, tugas mandiri, tugas refleksi, video akhir refleksi pembelajaran, dan tes akhir modul. Oke dia, kita langsung ke pembelajaran ini. Sebentar ya. Nah, di sini ada aktivitas pembelajaran. Di sini tahap pertama Bapak Ibu ada pretest, ada membaca modul, ada menyaksikan video. Ini menyaksikan video tuh harus hidup kamera ya. Harus semua. Jadi harus hidup kamera karena itu record di sana. Baca artikel, PPT, menyelesaikan tugas struktur, mandiri, dan menyelesaikan tab. Apa pretest ini? Pretest wajib menyimak video sapaan. Pretest dilakukan setiap topik. Jadi dalam satu modul itu ada 8 kali pretest. Karena 8 topik. KKM-nya 75 setiap pretest Bapak Ibu. Ingat ya, harus belajar. Jangan asal-asal ikut pretest. Hanya 2 kali kesempatan. Ya, hanya 2 kali kesempatan untuk pretest. Kenapa disampaikan tidak lulus? Tidak mempengaruhi nilai. Ya, nilai awal, nilai pretestnya nggak mempengaruhi, tapi di nilai akhir akan mempengaruhi. Jumlah soal pretest adalah 10 butir, lakukan upaya self-diagnostik. Jadi Bapak Ibu kalau udah pretest sekali, kalau memang kurang dari 75, jangan pretest lagi.
Tapi pelajari dulu soal-soal tadi, baru siap-siap untuk pretest yang kedua. Karena cuma 2 kali kesempatan. Membaca modul atau topik. Jumlah topik dalam satu modul itu 8. Karena kita ada 3 modul, maka 3 kali 8 sama dengan 24 topik. Artinya 24 kali pretest. Ada modul pedagogi, modul profesional, dan perangkat pengembangan pembelajaran. Durasi membaca satu topik itu 10 menit sampai ada tanda ini. Nah, kan ada sebagian yang nanya, Bu, kenapa ya kami nggak ada tanda checklist hijau? Karena tidak membacanya sampai 10 menit. Kalau belum keluar checklist hijau, tandanya Bapak Ibu belum selesai membaca. Itu dibaca oleh sistem, artinya cuma baca kayak gitu aja. Mendownload, terus masukin ke ChatGPT, disuruh selesaikan. Nah, itu ya, hati-hati. Untuk video pembelajaran, setelah menyelesaikan bahan bacaan yang membuat konsep dan teori mahasiswa, kemudian diharuskan menyaksikan video pembelajaran yang telah disajikan. Diharapkan Bapak Ibu mencermati instruksi atau deskripsi yang tersaji, mengaitkan materi dalam video dengan materi yang sudah dibaca. Dalam setiap topik, maksimal video yang disajikan ada 2, namun kadang-kadang ada. Tapi kadang-kadang ada juga nggak ada. Artinya apa? Jadi kalau misalnya nggak ada, nggak usah tanya, kok nggak ada videonya ya Bu? Nggak usah, tanya aja teman-teman. Pastikan teman-teman modul 2 topik 3 nggak ada video ya? Kalau ada yang bilang iya nggak ada, oke, skip. Jadi jangan sibuk nanya, kenapa ini kok nggak ada? Ya. Setelah menyaksikan video, mahasiswa harus membaca artikel atau PPT yang disajikan. Bahan ajar ini sebagai pengayaan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait topik yang dipelajari oleh mahasiswa. Artikel atau PPT ini tersaji dalam topik, terkadang ada, namun terkadang tidak. Lah, sama juga. Jadi kalau artikelnya atau PPT-nya ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada juga alhamdulillah. Jadi jangan tanya, Bu, kenapa ini nggak ada? Tanya teman-teman. Teman-teman di modul ini, topik ini, nggak ada ya. Baru tugas mandiri. Tugas mandiri itu meresume. Setiap modul hanya 1 kali resume. Berarti 3 modul, 3 kali resume. Ya kan? Apa ketentuannya? Harus menyajikan peta konsep atau gagasan. Ini ketentuannya. Jadi kalau ditolak misalnya sama sistem, berarti nggak sesuai ketentuan. Peta konsep atau gagasan ditentukan dari topik 1 sampai 8. Sebutkan kurang lebih gagasan dan mau dijelaskan dalam 2 alinea minimal. Kemudian materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah pengertian. Nah, ini yang harus ditampilkan. Kemudian tugas refleksi. Tugas refleksi pun 1 kali hanya dalam 1 modul. Artinya tugas refleksi itu ada 3 kali kita dalam 3 modul. Nah, kan? Apa instruksinya? Pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah yang didapat. Buat rencana aksi penerapannya. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditolak juga berarti tidak sesuai dengan instruksinya. Usahakan sesuai instruksi, jangan kayak dibilang, bukan apa ini nggak hijau. Itu berarti salahnya. Ya. Aktivitas pembelajaran PPG dalam jabatan. Tes akhir modul. Nah, TAM ini kan modul kita kan ada 3 Bapak Ibu. Jadi setiap modul nanti ada TAM. Jumlah soalnya 50 butir soal. Ya, passing grade-nya 75. Nah, jika mahasiswa memperoleh nilainya di bawah KKM atau kurang dari 75, wajib pulang. Pulangnya cuma dikasih kesempatan 3 kali. Supaya dapat skor di atas 75. Jadi artinya apa? Bapak Ibu kalau udah gagal yang pertama, maka nanti pelajari dulu, jangan coba asal klik-klik, pelajari dulu apa tadi yang salah. Apa tadi yang salah? Nah, jangan langsung ulangi, karena cuma 3 kali kesempatan. Kalau ada 3 kali kesempatan, udahlah nggak lulus, Bapak Ibu nggak bisa itu kan.
TAM semuanya serentak dilaksanakan di hari ke-9 dan ke-10. Saya ulangi, TAM semuanya serentak dilaksanakan di hari ke-9 dan 10. Artinya, di hari ke-1 sampai 8 itu modul. Topik 1 sampai topik 8. Kerjain terus. Mau dalam satu hari selesai 8 topik, alhamdulillah. Pokoknya hari ke-9 dan hari ke-10 itu TAM. Ingatin masing-masing, nggak usah tanya-tanya, udah mulai apa belum? Ingat sendiri, saling mengingatkan teman-teman, udah mulai ya. Gitu. Nah, ini jawab interval waktu belajarnya. Ini topik 1 dari 1 ke 8, topik 2 1 ke 8 juga, dan topik 3 1 ke 8. Nanti kita akan kirim bahan ini ke grup. Ini ya, berita 1 sampai 8 itu dari 24 sampai 3 Desember. Topik 1 sampai 8, 24 sampai 3 Desember. Jadi rentang ini. Kalau mau dikerjakan, kerjakan saja. Ini 4 sampai 13, ini kemudian 14 sampai 23 Desember. Oke. Ini modul dan topiknya. Yang pertama modul 1 profesional, yang kedua pedagogi, yang ketiga P3. P3 itu pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, apa saja topiknya? Ini untuk yang orang PAI. Ada 8 topik. Nanti kita share ke grup, tenang aja. Ini akidah akhlak. Nah, ini fikih. Ini Al-Quran hadis. Ini SKI. Bahasa Arab kita nggak ada kelasnya. MI juga nggak ada. RA juga nggak ada. Nah, apa modul pedagogi itu bicara tentang semua mata pelajaran. Kemudian komponen pedagogi yang diukur, uraian dalam masing-masing bidang mata pelajaran. Kemudian satu bidang studi terdapat 8 topik. Nah, apa aja? Ini kita bicara PJBL, kita bicara tentang pembelajaran basis diferensiasi, kita belajar tentang TIPEK, kita belajar tentang deep learning, kita belajar tentang layanan konseling, dan lainnya. Oke, pengembangan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu nanti akan belajar bagaimana membuat modul ajar yang bagus, yang sesuai kita pelajari dengan pedagogik di atas. Apa aja? Nah, ini analisis siapa yang pembelajaran, analisis CP, pengembangan TP pembelajaran, terus materi pembelajaran atau ATP juga ada, pendekatan, metode dan strategi belajar, alat peraga, sampai. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Untuk yang perangkat pengembangan pembelajaran ini, nanti akan menghasilkan sebuah modul ajar. Tapi yang Bapak Ibu buat tidak boleh dijadikan untuk UKIN, akan terdetek. Berarti supaya jaga-jaga buat terus 2 persiapan, 1 untuk UKIN, video UKIN, 1 untuk tugas di P3, pengembangan perangkat pembelajaran. Itu saya ingatin, jangan ada yang bertanya lagi, Bu, apa boleh RPP atau modul ajar yang di modul pengembangan perangkat pembelajaran kami gunakan untuk UKIN? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Jadi harus berbeda. Ini sistem penilaiannya sudah ada dikembangkan melalui LMS. Bapak Ibu bisa lihat kembali. Kemudian pretestnya sebagai syarat untuk membaca modul. Ini Bapak Ibu juga mengerjakan, mengakses video dan artikel. Nah, tagihan tugas mandiri dan refleksi itu dinilai otomatis oleh sistem. Mahasiswa yang memenuhi tugas ini secara otomatis akan dianggap eligible untuk mengerjakan TAM. Jika belum menyelesaikan, maka tidak akan bisa mengerjakan TAM. TAM itu nilainya harus lebih dari 75, jika kurang dari harus mengulang. Nah, untuk induksi dan tryout nanti akan saya jelaskan. Dan apa juga, UKIN juga akan saya jelaskan selanjutnya ya. Masuk materi ketiga tentang LMS. Nah, sebagian kan udah masuk ya ke LMS ya, tapi ada sebagian yang belum mungkin. Ini web kita, https aplikasi.ppg.kemana.com. Nah, mengaksesnya boleh pakai EMI, Siaga, dan Simpatika, tergantung ini dari madrasah atau dari PAI. Bapak Ibu silahkan tekan ini LMS untuk ppg kemana.go.id, silahkan tekan LMS-nya, kemudian login. Nah, login itu boleh pakai akun Siaga,
Boleh pakai akun Simpatika, boleh pakai akun Emis, tapi yang untuk madrasah dia pakai PIK ID. PIK ID ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Kalau guru PAI dinas dia nomor siaga, guru madrasah nomor PIK ID, nomor PIK ID. Nah, sama itu passwordnya sama usernya. Jangan memberikan password, jangan memberikan nomor siaga atau nomor PIK ID Anda kepada orang lain. Karena bisa dirusak nanti modul-modul Anda. Anda udah ngerjain capek-capek, rupanya. Silahkan update profil ya. Selamat datang Bapak Pulan, silahkan lengkapi profilnya, semua dilengkapi. Fotonya dimasukkan. Ingat foto, saya ulangi. Foto ini itu siap-siap untuk foto KMPPG, jadi kok bisa sama. Latar belakang merah. Bapak-bapak pakai dasi. Halamannya kemejanya terang atau warna putih. Pakai jas. Ya. Saya nggak mau AI foto ini. Nanti terkait dengan sertifikat Bapak Ibu. Itu saya ingatin. Yang perempuan, ingat yang perempuan. Jangan lagi banyak tanya. Ini deh saya bilang yang perempuan. Yang perempuan wajib pakai jilbab berwarna hitam. Nggak boleh putih. Wajib memakai jilbab berwarna hitam. Yang kedua, pakai dasi kupu-kupu. Jilbabnya dimasukin ke dalam. Masukin ke dalam kemeja. Kemeja warna putih. Jangan tempel-tempel AI ya. Tolong kalau yang ini. Kalau AI-nya bagus saya nggak masalah. Tapi kalau udah tempel-tempel AI saya nggak suka. Jadi pakai dasi kupu-kupu. Jilbab dalam. Pakai kemeja putih. Maaf, kemeja putih. Iya, kemeja putih baru pakai jas hitam. Ya, betul. Ya. Latar belakang sama kayak bapak-bapak warna merah. Bapak-bapak pakai peci hitam, jangan pakai peci, saya nggak mau. Nggak rapi foto sertifikatnya. Ini kan kenang-kenangan. Kalau mau sertifikatnya jelek, silahkan fotonya jelek aja. Ya, sudah saya ingatin dan itu untuk dipakai ke UKM PPG. Siapa lagi nyoret-nyoret ini ya Allah? Betul minta dicubit sama saya. Oke. Nah, ini silahkan diisi update dirinya, tempat tugasnya. Bu, saya sebelum PPG, tempat tugasnya di sini, tapi sekarang udah yang tempat tugas sekarang diisi, tempat tugas sekarang. Alamatnya sekarang. Ya. Kemudian nama lengkapnya, agamanya, jenis kelamin, nama ayah. Nama ayah saya udah meninggal, Bu. Ibu saya udah meninggal. Kayak mana namanya? Nama dia. Kalau saya pakai almarhum. Nama aja langsung. Ingat, saya lupa. Untuk nama lengkap tidak. Bu Nurul masih ada? Bu Nurul? Masih. Bu Nurul, ini nama lengkap tidak boleh pakai gelar, benar? Benar, nggak boleh pakai gelar. Dan kapital semua Bu Nurul atau gimana Bu Nurul? Tuh, ya, huruf kapital semua. Oke, saya ulangi. Dan namanya harus sesuai ijazah terakhir ya. Ijazah Ya. terakhir. Oke, saya ulang. Nama harus sesuai ijazah terakhir. Tidak boleh sesuai KTP. Kalau KTP-nya tidak sama dengan ijazah terakhir, maka yang diikuti adalah ijazah terakhir, KTP-nya diganti. Saya ulang, KTP-nya diganti. Kenapa kayak gitu, Bu? Karena ijazah tidak bisa diganti. Kalau KTP masih bisa diganti. Yang kedua, namanya harus huruf besar. Huruf kapital, huruf besar. Dan tanpa gelar. Ini dia, ada ketentuannya. Sesuai dengan ijazah, huruf kapital tanpa gelar. Jadi kalau misalnya di ijazahnya Syafrudin. Syafrudin. Ini di ijazah. Tiba-tiba di KTP tertulis Safrudin. Nggak ada Y-nya. Ini nggak ada Y. Nggak ada Y-nya. Maka yang diikuti adalah sesuai ijazah. Bukan yang di KTP. Udah dengar? Berarti yang di KTP diganti.
Dah. Bentar, saya hapus. Jadi saya ulangi lagi untuk nama di profil LMS wajib menggunakan nama lengkap tanpa gelar, nggak usah walaupun udah dokter dan almarhum nggak usah ditulis. Dah, sesuaikan dengan ijazah terakhir hurufnya huruf kapital atau huruf besar. Ini silakan disesuaikan nomor telepon. Ini juga tempat lahir. Tempat tanggal lahir harus sesuai dengan ijazah. Tanggal lahir harus sesuai dengan ijazah terakhir. Nggak boleh salah. Ini kalau salah nanti akan berimbas ke sertifikat Bapak Ibu. Kalau tulisan di tempat lahirnya Madiun, maka Madiun. Kalau ada yang tulisannya ada pakai CH, tulis harus lengkap sesuai ijazah terakhir. Jangan sesuai pemikiran sendiri. Lihat ijazah terakhir, cek ijazah terakhir. Nah, ini juga harus lengkap. Nah, ini tidak boleh nomor Bapak Ibu, harus nomor pasangan atau nomor adik atau nomor kakak atau nomor orang tua. Kalau ini yang ikutnya istri, maka tulis nomor suami. Kalau yang ikutnya suami harus tulis nomor istri. Karena dalam keadaan darurat. Oke ya. Kemudian silahkan isi fakta integritas. Fakta integritas itu udah ada. Langsung diklik kalau sudah beres. Ya, jangan ini. Jangan lama-lama. Diselesaikan terus. Kemudian menyelesaikan modulnya, belajar modul, ini udah ada bagian modul. Itu semua dikerjakan. Nah, klik yang dibuka modul ini Bapak Ibu, supaya memudahkan Bapak Ibu belajar ya. Kemudian ini topik 1, topik 2, 3, 4, 5, itu Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Nah, ini dia. Klik topik untuk memulai membaca materi pada modul. Selanjutnya, klik lihat topik. Harus membaca berurutan, nggak bisa dia lompat-lompat topiknya. Jadi topik 1 dulu selesaikan, baru masuk topik 2, baru masuk topik 3. Karena kalau bisa masuk itu nggak bisa. Nah. Kemudian pastikan kamera laptop bisa digunakan. Karena kalau nggak digunakan, kita nggak bisa mengerjakan pretest, kemudian nggak bisa melanjutkan pekerjaan. Bu, kalau kamera laptop saya rusak gimana, Bu? Silakan membeli yang khusus kameranya, kan ada kamera aja, nggak sampai 50.000 itu. Untuk apa? Ini ya, untuk pastikan kamera laptop bisa digunakan. Jadi allow while visiting the site. Sebentar ya. Suara. Oke. Contoh tampilan kerja pretest seperti ini. Jadi ada beberapa soal yang sudah selesai, ini sisa waktu pengerjaannya. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang, kalau misalnya dalam waktu 1 menit ternyata 10 soal selesai, itu patut dicurigai. Jadi hati-hati ya, karena terdata di LMS. Bapak Ibu mengerjakannya berapa menit. Nah, ini sudah dikerjakan nilainya segini, waktu mengerjakannya segini. Nah, nanti di ujung ini, kalau di aplikasi kami, ada terlihat waktu pengerjaan 3 detik. Wah, cepat sekali mengerjakannya. Masa 10 soal 3 detik. Nah, ini durasi kamera membaca materi. Kameranya harus menyala. Dan jika durasi membaca materi tidak sampai 10 menit, maka dianggap belum selesai membaca. Jadi membaca harus lebih dari 10 menit. Waktu terhenti jika Anda tidak nampak dalam kamera. Nah, tak boleh. Kalau udah nggak nampak dalam kamera, goyang-goyang kayak gini, udahlah, terpaksa. Nah, ini kalau materi sudah selesai, video sudah selesai, jurnal sudah selesai, baru klaim aktivitas. Nah, ini semuanya
Ya, silakan mengerjakan tugas mandiri. Ini untuk menguploadnya. Lihat apa namanya, untuk choose filenya harus filenya PDF dan ukurannya nggak boleh lebih dari 500 kilobyte. Jangan lupa dikirim tugas. Untuk refleksi juga ingat apa yang diminta di sini. Di atas ini diminta tugas refleksinya bagaimana. Dan PDF-nya tidak boleh 500 kilobyte lebih. Jadi Bapak Ibu ukur cek. Bu, kenapa ya punya saya kok nggak bisa upload ya? Gara-gara ini. Mungkin filenya PDF tapi lebih dari 500 kilobyte. Jadi harus kompres. Ini 3 soal kalau mengerjakan TAM misalnya. Kemudian 15 menit. Bukannya auto tutupnya yang sekian. Jadi ketahuan kalau misalnya Bapak Ibu ngerjainnya dalam waktu singkat. Ya. Kemudian ini kalau misalnya sudah rekapitulasi nilai Bapak Ibu yang apa namanya yang beres untuk menyelesaikannya. Oke, sampai sini aja materi kita. Alhamdulillah. Nah, kalau yang mau bertanya, saya mau raise hand saja. Jadi siapa yang mau raise hand nanti saya akan utamakan. Oke, Pak Fikih Syafruddin Tabang. Fikih Syafruddin Tabang dari tadi raise hand ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafruddin Tabang dari NTT, Bu. Ya, selamat datang di Aceh. Silakan. Saya mohon izin bertanya nih, Bu. Saya kurang mengerti pada saat mau kerja soal itu kita melakukan pre-tes duluan, baru bisa membaca itu. Itu yang saya masih bingung, Ibu. Jadi sebelum kita membaca, berarti kita langsung mengerjakan, jadi nilai kita itu merosot begitu. Nah, ya, jadi makanya bisa. Baik, saya jawab terus saya ya. Kalau bisa ini dipraktekkan atau dicontohkan bagaimana supaya kita membaca duluan sebelum mengerjakan soal, Ibu. Nggak bisa Bapak, kita memang harus pretest dulu, mau melihat kemampuan awal Bapak Ibu. Jadi memang pretest dulu, kemudian baru kita membaca modul. Memang begitu dia sistemnya Pak Syafruddin Tabang. Siap, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan dikit. Oke, silakan Bu Nurul. Ya, Pak Ibu, yang dinilai nanti nilai TAM-nya. Jadi pretest itu memang sebelum belajar. Jadi kalau yang harus lulus KKM itu nanti nilai tes akhir modul Bapak Ibu. Jadi bukan pretestnya yang harus 75. Tapi nanti tes akhir modulnya. Jadi pretest, habis itu belajar. Habis itu baru ada tes akhir. Nah, di tes akhir itu yang wajib nilai Bapak Ibu itu KKM-nya 75. Jadi kalau pretestnya masih di bawah standar nggak apa-apa. Karena pretest kan memang menguji kemampuan awal sebelum belajar. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi pretest itu jangan takut nanti nilai sedikit gimana ya, nggak apa-apa. Karena pretest. Yang wajib ada lulus KKM itu nilai akhir modul. Oke Bapak Ibu, kayaknya Bu Rahmi lagi menelpon. Apa lagi nih Bu Rahmi? Sekretaris Bu Nurul Akmal. Udah ya Pak, siapa tadi? Syafruddin. Pak Syafruddin ya. Ya, siap. Terima kasih Ibu. Sama-sama di-admitters ya Pak Syafruddin. Selanjutnya Pak Kamarul Asyari Fikih MA. Pak Kamarul Asyari. Silahkan Pak Kamarul Asyari. Sudah saya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamarul Asyari dari Nusa Tenggara Barat. Ya, silakan Bapak. Fikih MA dari Lombok Tengah. Jadi ada beberapa ya di sini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Epsep yang sangat baik, walaupun agak cerewet, kami tetap menerima apapun itu semua. Ini baru kali ini ada mahasiswa kan ngomong ya? Ya, saya pribadi harus begitu. Ya, oke, silakan.
itu kita ucapkan. Jadi ada beberapa saja yang saya tanyakan, banyak ini yang saya tanyakan, cuman karena mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Yang pertama yang ingin sekali yang saya tanyakan ini dengan yang pertama dari Ibu Kepsek tentang kalimat motivasi yang tadi, karena motivasi yang menurut saya pribadi itu tergantung dari keadaan kita sendiri. Termasuk saya, suami istri terpanggil, alhamdulillah. Jadi sibuknya double kuadrat. Iya. Berarti emosinya pun harus double dijaga ya. Iya, siap Ibu. Terus yang kedua ini, dari kemarin saya SMS sama wali kelas, bahkan mungkin dibaca sama Ibu Kepsek, tapi tidak kunjung dibalas sehingga malu saya. Sehingga tidak menjadi, tidak mau bertanya lagi begitu. Enggak, sebenarnya ini saya konfirmasi dulu. WA itu saya kan buka. Kalau yang pertama yang saya bilang, WA-nya itu dari mahasiswa saya yang profilnya sudah berganti. Itu saya bilang saya akan membalas, tapi mungkin Bapak salah satu yang profilnya belum ganti, maka belum saya balas sampai sekarang. Ya. Oke, lanjut Pak Kamarul. Ya, mungkin Twibbonnya saya itu orang yang kelima kali yang diberitahu sama Bapak Abdul Khalil. Beliau yang SMS dan saya akan ganti. Terus yang kedua, ini pertanyaannya masuk ke inti aja Ibu ya, mohon maaf ini. Ya. Ini salah satu penguploadan termasuk di RVL itu. Saya pribadi melalui SMS, bisa nggak Ibu kita ganti foto profil kita? Sebab kenapa gitu? Saya jujur saja Ibu ya, karena kesulitan untuk mencari foto orang potret itu yang langsung di asli fotonya, sehingga kita menggunakan AI. Nah ini tidak asli dari apa yang sebetulnya yang ada di diri kita pribadi. Foto yang saya tampilkan itu adalah foto yang terlalu ganteng Ibu, mohon maaf. Baik ya. Tidak enak yang saya pribadi yang menampilkan itu ya. Ya kalau memang kita sudah jenggotan ya taruh jenggotan aja lah begitu ya. Bagi saya iya nggak apa-apa, yang penting menggunakan Twibbon. Jangan coba perhatikan di grup masing-masing. Menggunakan Twibbon itu menge-share hal-hal yang di luar ini takutnya memberi pengutipan nama Bapak Ibu semua. Minta uang untuk ikut ini. Alah nggak usah itu yang kayak gitu, Bapak Ibu bisa lulus. Nggak usah keluarin uang banyak-banyak ke situ. Ya betul. Terus yang kedua ini Ibu ya, mungkin langsung dijawab ya, mohon maaf ini. Tentang masalah penguploadan video itu gitu. Salah satunya yang saya upload di situ itu ada mungkin sertifikat atau karya ilmiah lah PTK yang saya sampaikan di situ. Nah, cuman video di situ kita bingung apakah video itu kita ambil dari sekarang ketika diperintah ataukah memang ada file yang sudah disiapkan dari kemarin itu gitu. Itulah. Ukin ya, Ukin, untuk Ukin. Bukan. Ada kan di sana. Ya, pas kita RPL ya. Lapor kalau RPL itu dibuat terus Bapak Ibu. Dan itu videonya adalah video pembelajaran, bukan video Bapak Ibu mengajar. Bukan video Bapak Ibu mengajar, tapi video pembelajaran Bapak Ibu buat dari PowerPoint atau dari Canva. Ya. Siap Ibu ya, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke. Selanjutnya Bapak Sirojud Tolibin. Nah, ini nggak buat nama wali kelas nih. Sirojud Tolibin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Kepsek, lupa saya tadi tidak menyebutkan nama wali kelas di username. Langsung saja Bu Kepsek, yang saya tanyakan terkait RPL. Kemarin kan di grup ada info bahwasanya RPL 3 tahun terakhir ya. Lah, semisal kita membuat 4 tahun atau 5 tahun itu mempengaruhi nilai apa enggak? Oh enggak lah, lebih bagus. Oke. Terus untuk ketentuan apakah ada, semisal kalau tahun sekarang kan pakai KBC, tahun sebelumnya kan pakai Kumer. Lah apakah yang sesuai tahunnya disesuaikan saja. Oh, disesuaikan. Ya, disesuaikan. Untuk maaf untuk pembuatan video Ukin itu apakah kita itu nanti untuk Ukin ya tanya sebentar terkait apakah nanti boleh kita kan semisal saya di RPL itu kan yang saya upload kan kelas 7
kelas Ya. 7. Nah, semisal saya ketika UKIN dengan memakai kelas 9 boleh apa enggak? Atau saya Boleh, 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 boleh. Oke, siap, siap. Terima kasih, Bu Kapsek. Ya, Terus, baik. Indra Sutiana Rahima. Maksudnya ini kelas Bu Rahima, tidak alak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ibu, terkait pengisian LMS itu kan di dashboard ada rekapitulasi nilai. Ya. Apabila kita sudah menyelesaikan topik 1, topik 2, topik 3, dan selanjutnya sampai topik 8, kemudian nanti kan di materi itu akan ada centang ataupun checklist warna hijau. Itu Ya. apakah yang file mana yang harus ditonton? Apakah yang sudah disematkan di materi ajar ataupun bagaimana? Karena di sini masih belum centang ataupun checklist hijau. Bagaimana itu, Ibu? Berarti kan apa namanya? Berarti Bapak itu mungkin ada yang belum menyelesaikan. Misalnya kayak tadi bacanya belum Terima kasih. sampai Assalamualaikum 10. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti belum 10 menit membacanya, videonya belum nampak kamera. Mungkin itu adalah hal-hal yang lain yang Bapak terkendala. Nanti bisa di-share juga di grup sama teman-temannya. Kenapa begitu? Mungkin teman-temannya nanti bisa kasih apa namanya arahan. Oh, saya juga kemarin begini, tapi dengan begini tuh. Makanya saya bilang harus ada penjelasan, ya. Dan pertanyaan di grup bersama teman-temannya. Begitu Bapak. Selanjutnya Aan Nurhadiki. Sok mangga Aan Nurhadiki. Aks to unmute. Udah ter-unmute lagi, buka lagi. Coba. Ditekan unmute ya, udah. Oh, Oke, dah. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar dari Bondowoso, Bu, dari Bondowoso, Jawa Timur. Oke, Bondowoso, silahkan. Kemarin saya mengisi terkait masalah registrasi itu, Bu, untuk topik 1, topik 2. Betul kata teman-teman tadi, soal terlebih dahulu pretest itu, Bu. Lalu baca topik. Kemarin saya sempat kebingungan, Bu. Saya ngisi, pas saya review, lah ternyata saya masih belum tahu, Bu, kalau itu cuma apa ya, bisa review untuk 2 kali gitu, isi ulang 2 kali itu, Bu. Benar. Iya, betul-betul. Akhirnya Ya. saya kemarin dapat berapa? 60, nggak memuaskan, saya coba tes sembarangan yang ngisi. Loh, kok tambah kecil nilai saya 40 gitu, Bu. Menurun ya. Jadi apa Iya, itu bisa anu lagi, Bu, dirubah lagi, Bu? Nanti berjuangnya di TAM. Ya, berjuangnya di TAM. Siap. Makanya ini jadi pengalaman buat teman-teman semua nih. Pengalaman dari Pak Aan ini jadi pengalaman untuk semua. Jangan menyepelekan LMS. Saya bilang gitu. Jangan menyepelekan LMS. Semua terekam. Oke. Udah, Pak Aan? Ya, sudah, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ainul Yakin apa nih? Aan Nur Asia, Pak Ainul Yakin, silakan. Oke, terima kasih waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya mau tanya, dalam pengerjaan topik itu harus 2 kali atau cukup 1 kali aja kalau sudah nilainya memuaskan? Ya kalau udah memuaskan ngapain lagi kementelan mau 2 kali? Udah cukup, mengerjakan yang lain. Nggak usah cari perkara, dikasih kerjaan 1, nggak usah minta kerjaan 2. Udah. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih. Makanya kalau sama saya tuh jangan begitu.
Pak Atar. Silakan Pak Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kepsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, perkenalkan saya Athar dari Lombok Timur, NTB. Oke, NTB. Ya, pertanyaan saya yang pertama adalah kemarin kan pas mengisi RPL itu di lapor diri, Bu. Yang kedua penghargaan pembuatan RPL itu apakah harus diisi? Kalau memang harus diisi, bisa enggak kita isi lagi gitu, masuk kembali ke Bisa kan, lapor saya diri. bilang isi di Google Drive-nya itu langsung, kan Google Drive-nya punya Pak Atar. Nanti tinggal Pak Iya, Atar ya, masukin betul. langsung, karena itu Google Drive kalian. Oh iya ya. Terus yang kedua, Bu. Yang kedua, nah di LMS-nya di sana kan kita disuruh mengisi biodata. Nah, kebetulan kemarin saya lihat di kan terintegrasi itu GTK dengan yang di sana itu biodata yang di sana masuk. Ternyata tempat lahir saya itu dia beda dengan ijazah. Apakah masih bisa diperbaiki itu, Bu? Perbaiki hari ini WA ke Pak Husaiman, bilang Pak Husaiman, perkenalkan saya mahasiswa PPG, nama saya Atar, kelas Akidah Akhlak. Ternyata nama di profil saya salah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Inilah tanggal lahir saya. Bilang terus tanggal lahir di ijazah segini. Langsung to the point. Jangan bertele-tele. Oke, siap Bu. Terima kasih banyak. Yuk. Lanjut, Ahmad Taufik. Ahmad Taufik, Quran Hadis Mutia. 1, 2. Oke, mukanya mana mukanya? Saya nggak ada muka. Ya ini Bu, ada. Nggak ada itu foto tuh saya nampak. Ada. Mana ada mukanya, belum ada. Oh, ada ini. Nah, udah cepat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Oke, Mang. Yuk. Ya, perkenalkan Bu, untuk yang tadi dijelaskan itu terkait modul-modul itu, nanti di TAM itu kalau sudah selesai semua di modul 1, topik 1 sampai 8 itu, apakah seperti yang belum ditentukan tanggalnya, apakah itu bisa dikerjakan? Terima kasih Bu. Halo, Pak Taufik. Halo. Pak Taufik. Iya. Nah, udah saya jelasin. Nah. Iya, belum Bu, belum kedengeran tadi. Apa lagi yang belum? Karena sinyalnya ada, Bu, suaranya ada kedengaran. Ya Allah. Kedengaran. Udah saya jelasin, pokoknya harus diselesaikan dari hari ke-1 sampai hari ke-8, hari ke-9 sama 10 itu TAM. Lewat dari hari tersebut tidak bisa lagi dikerjakan. Jelas. Terima kasih. Sama. Sopo iki? Mulyani Nani Atun Hasanah. Silakan. Ayo Mulyani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bu Kepsek yang Mulyani Nani dari NTB KLU Lombok Utara. Ya. Di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait modul ajar yang pertama yang ada di LMS topik 1 dan 2. Apakah di semua jenjang PPG dari tahap 1 sampai 4 yang sekarang itu videonya menggunakan bahasa Inggris atau bagaimana? Nah, baru yang kali ini bahasa Inggris. Jadi pandai-pandai kalian aja lah kayak mana. Sabar-sabar kalian. Oke, makasih Bu.
Ya, Yang sama-sama. kedua tadi dibahas masalah PAM, Bu, tes akhir modul. Semisal kita mengerjakan kurang dari waktu yang sudah ditentukan, apakah akan ada masalah atau tidak gitu, Bu? Itu yang kedua. Yang selanjutnya yang terakhir, Bu, tentang video UKIN. Mungkin sebagai gambaran dan persiapan bagi kami, bisakah dipaparkan berapa durasinya yang dibutuhkan nanti di Untuk UKIN nanti kita jelasin, tidak sekarang. Kita fokus dulu di LMS, ada sosialisasi lanjutan. Ya. Terima kasih, Bu. Itu saja. Oke, sama-sama. Baik, kita lanjut. Ma'at Adenan Quran Hadis Mutia. Ma'at Adenan, silahkan. Silahkan Pak Ma'at Adenan. Dibuka. Ya, oke. Belum dibuka. Ya, Itu Assalamualaikum. udah ada suaranya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Saya mau bertanya, saya Matranan dari Lombok Timur, NTB. Ya. Masalah foto yang di daftar pertama kemarin, itu kan kita nggak pakai topi. Kita pakai peci, Bu, yang dianukan, yang diarahkan gitu. Kalau LMS ini, di foto profilnya itu apakah menggunakan topi? Itu aja, Bu. Iya. Usahakan siap-siap untuk UKM PPG pakai peci. Itu aja. Oh ya, berarti itu nanti ketika UKM PPG ya, baru kita pakai peci. Ya, tapi UKM PPG itu kalau akan datanya terintegrasi sama profil ini. Makanya dalam 2 atau 3 hari ini usahakan diberesin. Oke, siap, Bu, Pak. Siap. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugianto SKI Lina. Sugianto SKI Lina. Oke, kita skip. Muhammad Taheru Fikih Yusra. Muhammad Taheru Fikih Yusra. Ya baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terkait LSM, LMS. baik Bu. LMS. Apakah untuk Fikih Yusra itu sudah dibuka Bu? Hah? Untuk apa? Untuk Fikih. Oh, udah loh dari hari Senin kan udah saya umumin tadi. Oh, terus ini untuk video penutup itu ketika klik video penutup gambarnya gambar video pemateri Bu. Terus Gambar untuk apa? Gambar 17+. bukan Oh, jadi apa? pemateri terkait Ya tentang itulah materinya berarti. Ikutin ya. aja. Ya, terus untuk tryout belum dibuka Bu ya? Belum, puasa di luar itu. Banyak kali tanya-tanya kalian. Dah. Terus ada lagi Bu Apa? untuk memperbaiki RPL itu bagaimana Bu? Perbaiki di Google Drive masing-masing. Kan pakai link Google Drive masing-masing. Masukin ke foldernya masing-masing. Ya mana caranya? Tanya sama kawannya, tanya sama saya nggak mau jelasin. Ya baik. Terima kasih Oke. Bu. Ya. Evaluati Quran Hadis Ibu Rusi. Silakan. Alah terkunci lagi. Udah pin lagi buka. Buka lagi Bu Eva. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Palawati dari Subul Salam Aceh Bu. Ya, silakan Ibu. Ini Bu yang Bu, masalah pengisian lapor diri Bu di bagian screenshot kemarin saya tanya itu Bu. Udah di skip aja dulu kalau yang itu. Tapi kan Bu, nanti di sistemnya terdata belum selesai kata Pak Usaimah. Berarti itu bagaimana? Ya udah Ibu minta screenshotan punya kawan yang ada, simpen Ibu kirim ke situ upload. Kan Ibu udah selesai, ya nggak? Oh gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. As-Siddiqi Abdurrahman As-Siddiqi, Rongga KBB. Apa sih KBB ini? Nah, terus Abdurrahman As-Siddiqi.
Ayo Pak Abdurrahman As-Siddiqi. Dibuka suaranya Pak. Saya klik ini. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Nggak bisa ya, Bu? Bisa, udah saya dengar suara Bapak. Oh ya. Silakan. Mohon maaf sebenarnya saya bukan Asidiki, Bu. Tadi pakai Zoom-nya yang punya temen ini Jadi kamera ngapain Bapak pakai punya teman, nggak pakai punya sendiri? belum ada kesiapan. Nama saya Denny Iskandar dari Kabupaten Bandung Barat, Bu. Jawa Dok, Barat. mangga. Ya, ini yang mau saya tanyakan justru di masalah ini yang lapor diri yang pertama itu aplikasinya error terus, Bu, sebelum dibuka. Jadi Bapak belum lapor diri. Udah, cuman kan Jadi mau ada perubahan katanya di RPP-nya boleh kemarin. Tapi pas dibuka RPP itu bagian Google Form, bukan lapor diri. Bagian RPL itu berbeda dengan lapor diri. Maka kalau ya. mau diedit, udah saya jawab tadi beberapa manusia sebelum ini, udah saya jawab. Langsung edit di Google Drive masing-masing. Terus dikirim kemana, Bu? La ilaha illallah Bapak, itu kan Google Drive Bapak. Oh gitu. Bapak, jadi kan gini, Bapak kemarin tuh ada ngisi Google Form kan? Ya. Ada. Terus waktu isi Google Form, ada kasih link Google Drive nggak? Ada. Google Drive yang Bapak link itu, masukkan aja. Dia terupdate langsung karena internet. Oh ya, berarti aplikasi itu nggak usah masuk lagi ya ke aplikasi Nggak yang usah, nggak usah. Oke, siap. Terima kasih. Ya, Berarti tinggal lanjut nanti LMS kalau aja ya? Bapak nggak ngerti juga, tanya sama Pak Abdurrahman As-Siddiqi ini ya. Oke, siap. Atur nuhun, Bu. Atur nuhun. Ya, sami-sami. Ya. Ya. Oke ya. Kemudian sopo iki? Tamarudin Dwi Dinda. Oke, Tamarudin. Oke, silakan Pak Tamarudin. Pak Tamarudin jadi nanya enggak? Oh, enggak terdengar suara Bapak ini. Oke, saya cancel Bapak. Oke, Sudahnan. Sudahnan, silahkan Sudahnan. Ya, Bu. Ya, silahkan mau nanya apa? Kalau tanya RPL, kayak mana revisinya, saya nggak terima Saya lagi. cuman, ya Bu, gini Bu, saya ada pertanyaan dari teman-teman sebenarnya. Gini, itu file yang tersimpan di drive, itu kan dibuat provider. Nah, kita ini ingin mengetahui apakah link itu yang sudah dilihat bisa atau tidak bisanya itu dilihat di mana, Bu? Apa melalui Jadi email? caranya gini, Pak Sudahnan kirim link Google Drive itu ke teman Pak Sudahnan, jangan Bapak yang lihat. Kalau teman Bapak bisa buka, artinya itu bisa terbuka. Kalau teman Pak Sudahnan nggak bisa membuka, berarti itu nggak bisa terbuka. Berarti dipraktikkan dulu ya, Bu, pengirimannya. Iyalah dipraktekin. Inilah yang saya bilang Bapak praktekkan. Kirim ke teman Bapak. Teman Bapak bisa buka apa enggak. Kalau teman bisa buka, artinya sukses. Kalau nggak bisa buka, berarti nggak sukses. Udah, paham, Bu. Oke, udah. Nah, selesai ya. Tunggu, yang lain sebentar. Yang lain sebentar, saya izin bentar. Oke, kita lanjut. Enik Firawati, Quran Hadis Rusi. Enik Firawati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitrawati dari Lamongan, Jawa Timur, Bu. Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan, untuk ketika kita membuka LMS itu, tiba-tiba kameranya mati sendiri itu gimana, Bu? Kenapa Apakah bisa, Bu? pengaruh? Biasa di HP Ibu, biasa di laptop masing-masing itu kendalanya. Iya. Untuk waktu pertama pretest itu bisa nyala, terus untuk selanjutnya itu mati sendiri, Bu. Cuma ada gambar untuk timernya aja. Kalau memang bisa hijau nggak masalah, tapi kalau nggak bisa hijau itu harus diberesin, Bu. Tapi enggak apa-apa berarti, Bu, ya seperti itu. Ada kamera Makanya tapi saya bilang kalau bisa hijau itu nggak masalah. Karena Ibu belum ketemu TAM. Kalau TAM wajib harus ada kamera. Oh ya, makasih. Ya, nanti disesuaikan waktu TAM atau diperbaiki paling ya, Bu ya. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sama. Waalaikumsalam. Nur Fadila Amrah. Nur Fadila Amrah, silakan. Aduh, baik ya, saya skip karena lama. Muhammad, apa nih namanya? Akidah Akhlak Dwi Muhammad, apa nih Pak Muhammad? Terus Pak Muhammad, silakan. Ya, Oke, Bu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 yang saya tanyakan, Bu. Yang pertama terkait RPL. Ini kan maksimal kan 6 semester, Bu, atau 3 tahun, Bu. Ya. Ini untuk per tahunnya itu apa boleh tahun 2019 itu kelas 7, terus tahun selanjutnya 3 kelas 8, tahun tahun selanjutnya terakhir. kelas 9. 3 tahun terakhir Nggak di maksud- 2025, 2024, 2023, 2022. Terakhir 2021, Oh, iya, Bu. 2019 itu jauh. Nggak usah macam-macam. Jadi untuk per tahunnya itu Bu, apa harus sama semuanya, Bu? Kalau kelas 7 dalam 1 tahun itu kelas 7 apa boleh kelas untuk Enggak, tahun ada yang kelas pertama 7, itu ada kelas kelas 7, 8 tahun boleh. kedua itu kelas 8, Boleh, tahun ke boleh, Oh, boleh nggih, Bu? boleh, Oke, Bu. boleh, Oke. boleh. Terus yang kedua, Bu, nggih. Yang kedua terkait dokumen RPL, di sana itu apa nanti bentuk PDF, apa bentuk Word, Bu? Kayak apa? Gimana? Untuk yang dokumen RPL itu nanti apa bentuk PDF, apa dokumen Word-nya, Bu? PDF boleh, Word boleh, pokoknya ada. Oh, siap. Yang terakhir, Bu, terkait buku, Bu. Ketika kemarin kami ngisi link di sana itu di Google Form, itu kan ada guru yang membuat karya ilmiah buku, Bu, seperti itu. Kebetulan saya itu kemarin masukkan juga di sana itu. Saya pribadi itu membuat antologi puisi, Bu. Itu nanti kan kami kirim, Bu. Itu nanti kan ada keterangan dari kepala sekolah bahwa atas nama guru ini membuat karya ilmiah dengan Ya, judul ditunjukkan ini buktinya antologi juga. puisi. Asal ada buktinya Enggak, diakui. apa filenya, Bu? Apa filenya apa di foto, Bu? Apa file bentuk PDF-nya apa hanya foto, Bu? PDF. File File yang nggih, Bu. bentuk PDF. Oh, nggih. Nggih. Oke PDF ya. nggih, Bu. Baik. Pak Muhammad, terima kasih. Vicky Sri Wahyuni. Vicky Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Nah, oke. Ya, Ibu. Silakan. Jadi saya Sri Wahyuni dari Lukmau ya. Jadi Ibu mau nanya ini, yang kalau belum bisa masuk LMS gimana ya Ibu? Itu di WA saja saya, dikirim nama, mapel, dan nomor PEC ID-nya. Nanti saya cek. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Tapi nanti saya balas ya, jangan berharap cepat-cepat ya Bapak Ibu. Karena kita lagi nih. Quran Hadis Rusi Solihuddin Arif. Tes.
Ya, udah tes, silakan. Ini mau bertanya terkait tanggal yang tadi Ibu sosialisasikan di file tadi kan ada sosialisasi TO dan BIMTEK daring itu tanggal 6 Januari. Sedangkan yang di surat sebelumnya yang pernah Ibu share kalau nggak salah itu ada pendampingan TO 26 sampai 30 Desember. Ini Ya, nanti itu jadwalnya. dikabarin akan menyusul lagi. Itu tanggalnya tentatif. Oh, oke. Terima kasih. Ya, itu aja ya. Taufik. Ya, ya, ya Ibu. Iya, ya, Bro. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam dari warahmatullahi. Mati saya dari lampu Jawa nih. Timur, Sumeneb. Oke. Dari Sumeneb, Jawa Timur. Saya tanya, Bu. Oke. Tadi yang ada 8 topik, ya kan? Ada 8 topik. Kalau nilai itu yang topik itu walaupun di bawah 75 itu tidak jadi masalah. Yang harus kita diperjuangkan di tamnya. Kalau di bawah 75 itu harus ngulang. Misalnya Bu, selama yang di ngulang itu berapakah nilai yang harus tercapai? Yang di ngulangnya misalnya di tam nggak lulus,